Panembahan Senopati meninggal pada tahun 1601 Masehi. Ia adalah bapak dari Wangsa Mataram dan merupakan panembahan atau pemimpin pertama dari Mataram yang di masanya masih berupa kadipaten. Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai Adipati Mataram di bawah Kesultanan Pajang. Saat kesultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing, Panembahan Senopati lalu memerdekakan diri dan memerintah Mataram hingga menjadi kerajaan yang berdaulat. Sepeninggal Panembahan Senopati, keturunannya menggunakan namanya sebagai gelar dinasti. Berdasarkan serat atau naskah babat seperti serat Buana, serat Centini, babat Tanah Jawi, dan beberapa naskah lainnya disebutkan bahwa Panembahan Senopati memiliki beberapa nama kecil dan julukan, yaitu diantaranya adalah Raden Bagus Danang Jaya, Raden Ngabei Saloreng Pasar, Risang Sutawijoyo, dan Danang Sutawijoyo, yang lebih dikenal di kemudian hari. Panembahan Senopati adalah putra sulung dari pasangan Ki Ageng Pemanahan dan Nyai Ageng Pemanahan. Ibunya adalah adik dari Ki Juru Martani yang menjadi patih pertama Mataram pada masa pemerintahannya. Sutawijoyo juga pernah diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Adiwijoyo dari Pajang. Kemudian pernikahan Adiwijoyo dan istrinya sampai saat itu belum dikaruniai anak. Sutawijoyo kemudian diberi tempat tinggal, yakni di sebelah utara pasar, sehingga ia dikenal dengan sebutan Raden Ngabei Loreng Pasar. Meskipun daftar Raja-Raja Mataram selalu menempatkan Panembahan Senopati berada dalam urutan pertama, gelar Sultan baru resmi digunakan, yaitu pada tahun 1641 di masa kekuasaan cucunya, yaitu Anyokrokusumo. Sutawijoyo masih mempertahankan gelar lamanya, yaitu Panembahan, yang dapat disepadankan dengan adipati atau kepala pemerintahan. Dalam konteks ini, gelar yang dia sandang saat masih menjadi bawahan Kesultanan Pajang. Menurut tradisi Jawa, Ki Ageng Pemanahan, yaitu ayah Panembahan Senopati, memimpin penyerangan bersama Ki Panjawi dan Ki Juru Martani dari Pajang menuju Demak. Dia membantu Jakatingkir dari pemberontakan Arya Penangsang atas Demak. Panembahan Senopati yang juga anak angkat Sultan Adiwijoyo ikut serta membantu ayahnya, yaitu Ki Ageng Pemanahan, dalam sayembara melawan Arya Penangsang. Karena Adiwijoyo mengkhawatirkan putra angkatnya turut dalam melaksanakan tugas tersebut, ia lalu memberikan bantuan pasukan Pajang untuk membantunya berperang. Perang antara pasukan Pajang melawan Arya Penangsang terjadi di dekat Bengawan Sore. Dan berkat siasat cerdik yang disusun oleh Ki Juru Martani, Arya Penangsang berhasil tumpas di tangan Panembahan Senopati. Ki Ageng Pemanahan berjanji setia kepada Sultan Adiwijoyo yang memberinya izin mendirikan tanah perdikan atau kadipaten di wilayah Mentau yang saat itu merupakan wilayah selatan Pajang. Pada tahun 1584 Masehi, Panembahan Senopati menjadi adipati menggantikan ayahnya yang telah mangkat. Sementara itu, di Pajang sedang terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Adiwijoyo wafat pada tahun 1582 Masehi.
pewaris Adiwijoyo adalah Pangeran Benowo yang digulingkan tahtanya oleh Arya Pangiri. Arya Pangiri adalah menantu Sultan Adiwijoyo yang menjadi Adipati Demak. Ia didukung Panembahan Kudus merebut tahta Pajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benowo. Sejak saat itu, Mataram mulai melepaskan kekuasaannya dari Pajang. Di bawah Panembahan Senopati, Mataram mulai melancarkan kampanye militer melawan Pajang. Panembahan Senopati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan baik yang bersifat material ataupun spiritual. Panembahan Senopati juga berani membelokkan para mantri pamajegan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga berdatangan kepadanya dengan harapan dapat melemahkan Pajang. Selain itu, Pangeran Benowo kemudian bersekutu dengan Panembahan Senopati. Karena pemerintahan Arya Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang. Perang antara Pajang melawan Mataram pun terjadi, dengan akhir kekalahan Arya Pangiri. Pangeran Benowo akhirnya diangkat menjadi Raja Pajang. Selama periode itu tidak ada putra mahkota Pajang yang menggantikan Pangeran Benowo. Ia berwasiat agar Pajang bergabung dengan Mataram. Panembahan Senopati ditunjuk untuk menggantikan posisinya. Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram, dengan Pangeran Gagak Bening sebagai adipati yang tidak lain adalah adik Panembahan Senopati sendiri. Maka sejak tahun 1586, Sutowijoyo menjadi raja pertama Mataram yang bergelar Panembahan. Ia tidak memakai gelar susuhunan atau sultan karena menghormati Sultan Adiwijoyo dan Pangeran Benowo. Pusat pemerintahannya terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Kampanye militer yang dilakukan Panembahan Senopati setelah mangkatnya Sultan Adiwijoyo adalah pendudukan daerah-daerah Brangwetan yang banyak melepaskan diri dari Pajang. Persekutuan Adipati Brangwetan tetap dipimpin Surabaya sebagai kadipaten yang terkuat. Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto. Namun dapat dipisah oleh utusan Kesunanan Giri. Selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai oleh Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk secara damai. Pati yang saat itu dipimpin oleh Adipati Pragola, yaitu putra Ki Panjawi, kakak perempuannya Waskita Jawi, menjadi permaisuri Panembahan Senopati dan bergelar Kanjeng Ratu Mas. Hal itu membuat Pragola menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin keturunan kakak perempuannya. Pada tahun 1590, gabungan pasukan Mataram, Pajang, Pati, dan Demak bergerak menyerang Madiun. Adipati Madiun adalah Rangga Jumena, yaitu putra bungsu Sultan Trenggono yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangnya. Melalui siasat yang cerdik, Madiun berhasil ditundukkan. Rangga Jumena melarikan diri ke Surabaya. Rangga Jumena setelah mengalami kekalahan kemudian mengandalkan putrinya yang cantik, yaitu Ratna Dumilah, untuk membuat siasat mengalahkan Panembahan Senopati. Bujuk rayu Panembahan Senopati yang berwajah tampan dan tegap dapat menaklukkan
hati Ratna Tumilah. Karena Panembahan Senopati datang ke Madiun bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk mempersatukan darah Mataram dan darah Demak agar dapat menjadi kerajaan yang bersatu. Ratna Tumilah sebagai seorang wanita terhormat tidak mau menyerah kepada bujuk rayu Panembahan Senopati dan perlu membuktikan bahwa Panembahan Senopati unggul dalam peperangan. Setelah terbukti kesaktian Panembahan Senopati, akhirnya Ratna Tumilah menyerah dan dipersunting oleh Panembahan Senopati. Dari kisah Panembahan Senopati dan Ratna Tumilah itulah lalu diciptakan sebuah tari yang bernama Tari Bedaya, Bedah Madiun. Panembahan Senopati memiliki 4 istri dan 14 orang anak, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, Pangeran Ronggo Samudro, Pangeran Buker, Pangeran Teposono, Pangeran Purbaya, Pangeran Rio Manggala, Pangeran Adipati Jayaraga, Pangeran Hati Hanyokrawati, Gusti Raden Ayu Demang, Wiramantri, Pangeran Adipati Pinggoloyo I, Pangeran Juminah, Pangeran Adipati Martoloyo, dan Pangeran Tanpa Nangkil. Panembahan Hati Hanyokrawati atau dikenal sebagai Panembahan Sedo ing Krapyak adalah putra Panembahan Senopati yang nantinya mewarisi takhta Mataram Islam. Beberapa keturunan Panembahan Senopati lainnya menjabat sebagai adipati di sejumlah daerah di tanah Jawa. Pada masa kekuasaannya, Panembahan Senopati memperluas daerah kekuasaan Mataram Islam ke wilayah di sekitarnya, berlanjut hingga daerah pesisir utara dan Jawa Timur. Setelah Demak, Keduh, dan Bagelen berhasil dikuasai, kemudian Madiun, Surabaya, Kediri, dan Pasuruan. Kesultanan Mataram dikenal sebagai kerajaan bercorak agraris dengan ibu kota di kota gede Yogyakarta. Bisa dikatakan bahwa masa pemerintahan Panembahan Senopati ini sebagai awal kebangkitan kerajaan Mataram Islam. Dalam Babad Sangkala dikisahkan Panembahan Senopati mangkat pada tahun 1601 Masehi saat berada di desa Kajenar, lalu dimakamkan di pesarian Mataram Kota Gede. Sehingga sana Mataram kemudian diwariskan kepada putranya, yakni Mas Jolang, yang bergelar Panembahan Hanyokrawati.